Ini aku lagi bareng Uban. Kelihatan nggak Uban? Oke, jadi aku niatnya mau pakai kamera ini tuh untuk aku rekaman sehari-hari buat bikin vlog. Dan ini latihan karena kayak nggak nyampe 100 hari lagi, nggak nyampe ya kayak bulan-bulan ya 2 bulanan lagi gitulah aku bakal ke Korea. Atau mungkin sebelum itu aku bakal ke Bali. Jadi aku bakal mencoba membuat vlog dan mungkin aku bakal upload ini nanti ke YouTube aku. Lumayan lah ya, YouTube aku tuh udah 1.400, enggak sih, 1.200 subscriber. Aku bakal pakai ini karena menurutku lebih simpel dan aku nggak mau pakai HP lagi karena HP aku nanti buat video vertikalnya aja, mungkin buat teaser atau kayak gimana gitu. Tapi aslinya video aku yang aku bakal upload ke YouTube untuk kenangan aku sehari-hari, karena yang vertikal mungkin lebih buat kerjaan, yang buat kenangan aku sehari-hari, buat kesenangan aku gitu ya, itu bakal aku bikin dalam bentuk vlog. Dan aku nggak berharap apa-apa sama vlog ini, nggak berharap dia bakal terkenal atau gimana, tapi aku berharap aku bisa konsisten untuk bisa ngerekam sesuatu setiap harinya untuk aku nikmatin sendiri nantinya. Oke, itu hari ini pertama. Aslinya aku mau mulai dari tadi pagi ya, aku pengen mulai dari aku timbang karena aku lagi diet. Nggak diet amat sih, cuman pengen makan lebih baik aja, bersih gitu. Terus aku cuci piring gitu ya. Asli sebenarnya lucu ya kalau ngerekam-rekam kegiatan sehari-hari karena orang tuh hidupnya normal gitu. Sama kucing ini, 2 kucing ini aku main dari tadi pagi. Terus abis itu ya aku beres-beres rumah, terus aku sekarang udah siap-siap masak. Ini aku menurutku lucu sih masakan hari ini karena aku kemarin nemu ada mie bon cabe, dia itu level 30 karena aku beliin buat Lea, aku nggak mau ya. Aku makan Indomie. Jadi hari ini makannya simple banget. Tidak semua air itu akur. Butter sama roti bakar sama jumbo, kayak jumbo. Tadi waktu di gym, aku ngeliat ada orang yang mau rambut merah. Ya, itu apa namanya, back extension ya. Dia tuh kan alat yang bikin kita yang bisa terus dia bingung mana sih caranya tuh, kayak temennya juga bilang ini turunin aja, diturunin terus diturunin. Nggak bisa, Nggak bisa nggak bisa kan? aku pengen ngasih tahu, cuman aku ngerasa kayak Biarin aja lah ya, kasian kalau malu. Nah kayak ini alone. nggak, orang nggak asking for help, Iya, tapi dia problemnya dia asking for help orang lain, yang orang nggak lain. ngerti. Itu ya aku ngerasa kayak dia udah asking for help gue, tapi ternyata ya. Ini bisa cukup buat berapa jam? 5. Bisa 5 jam. Iya. Berarti bisa buat itu dong sehari-hari kalau kita traveling. Bisa. Makanya mau aku pakai buat kayak gitu. Terus ngeditnya tetap pakai CapCut. iPad kalau bisa, di rumah pakai iPad, di luar pakai HP. Benar-benar. Langsung diedit hari itu juga. Iya. Bisa kamu. Bisa. 5 Gak ada hours of cara. footage. Iya, nggak bakal sampai 5 hours of footage lah. Kan kamu kuat 5 jam. Kuat 5 jam. Tapi aku kuat apa enggak nggak itu 5 jam. Ini lihat nih, aku nyenderin kayak gini, aku nggak tahu bisa diginiin. Aku bingung awalnya kenapa sih orang-orang itu suka pakai ini. Ini simple banget. Orang-orang nyuruh kayak Udah gitu bisa dilepas lagi, tuh hebat banget. orang nyuruh kayak gini, bikin footage yang makin nempelin gimana nanti transisi gimana gitu. Terus vlogger yang kemarin yang kita tonton itu
Dia cuman kayak ya dia makan terus enak ya, tapi yang dijual tuh personality-nya bukan editan. Tapi selain itu ini juga bisa buat POV, soalnya kamu taruh sini tuh dia bisa ngeliatin POV biar Ya. kamu kayak kalau mau reminiscing the time gitu kan, kamu bisa ngeliat dari POV kamu ya. Ya, ada itunya juga kan, dan itu simple kan. Yang Ya, ngebedain dia makanya sama dia iPhone. Iya, bukan iPhone simple aja kan banget. aku bilang sama kamu kan, kayak iPhone harusnya ada tombol rekam. Jadi dia ngunci, dipencet rekam langsung rekam gitu loh. Itu ada kan kamera shutter sekarang kan yang 16. Tapi kan nggak bisa langsung ada rekam. Tetap nggak bisa langsung, nggak tahu. Tahu aku nggak bisa. Nggak bisa kan kayak ini. Nah, tapi kok orang yang nggak punya asuransi cuma diminta 900 gitu. Jadi aslinya harganya berapa? Sering banget sih kayak gitu. Nah, feelingku Indonesia nanti bakal digituin juga karena mereka melihat betapa menguntungkannya sistem kayak gitu di Amerika. Iya parah banget, tapi kita masa jual obat ada harga eceran tertinggi, udah pada bandel, semuanya yang jual di Udah atas melebihi. HET, iya. Ini parah banget kalau udah jual di atas HET itu. Kriminal kan harusnya. Kasian banget ya, abang JNT bisa apa sih? Mbak saya beli Panadol, terus beli bilang, kok harganya di atas harga eceran tertinggi. Nah, udah sini gue balikin duit lo. Iya. Nanti cuma kita doang gitu ya. Orang kecil. Nah, yang paling gampang gitu. Orang yang besar kan banyak lobbyisnya, banyak yang melindungi buat banget. Mau operasi, misalnya Gue jangan sampai lebih dari 1 miliar misalnya. Itu aja tetap gede kan, nggak 100 juta. apa kali ya? Kenapa dibikin aturan kayak gitu? 10% itu. Biar penggunanya tuh nggak semena-mena. Oh, make sense juga tapi. Sampai ngapain sih kita berusaha melindungi korporat dulu Nggak perlu kan? dikit. Iya benar juga. Bukan tetap untung di dia ya. Walaupun kita udah bayar 4 juta misalnya. Kan misalnya kita nggak terus-terusan ngabisin 4 juta gitu kan. Kecil, menurutku tuh harusnya kamu belinya second gitu loh. Iya, aku setuju bagian itu. Maksudku kayak Orang tua kamu kan lebih kaya, Iya. harusnya tuh beliinnya tuh iya, ya paham. make sense gitu loh. Maksudku kayak orang tua aku tuh nggak masuk akal di bagian gimana Pelitnya. Sedangkan mamaku tuh nggak masuk akal di bagian nggak Iya, tahu nggak tahu dirinya. Kayak ya aku sekarang baru sadar kayak waktu itu aku sadar ibu tuh uang nggak ketulungan banyak itu, waktu itu aku udah sadar gitu kan waktu nanti beli motor bekas itu. Tapi sekarang ini aku ngerasa kayak pantesan banyak banget duitnya. Tapi lupa Bapak di rumah sakit kayak, aduh gimana ya ngeluarin duit segini ya buat bapak ya, anjir orang mau mati masih Tapi mikir masuk gitu. akal, kayak ibu berapa kali loh umroh itu kayak lebih dari 5 kali nggak sih kalau nggak salah, Iya. ibu plus bapak gitu loh. Terus kayak kalau ngeluarin uang buat anak-anak itu kayak aduh bayar SPP 8 juta mahal sekali gitu. Nggak jelas. Sekali umroh kayak 40-50 juta, berdua 100. Aduh Nadir nggak bisa ibu bayarin kuliahnya, kalau umroh ibu bayarin. Kalau umroh malah ngumrohin Nadir plus Habib. Kayak Aduh bayarin nikahan Nadir 50 juta. Nggak bisa ibu, tapi kalau bayarin umroh kalian berdua 100 juta boleh deh gitu. Ya, gak masuk akal. Gue kayak terus orang-orang nanya kenapa aku benci agama gitu kan. Kamu punya waktu berapa lama kayak gitu untuk dengerin keluh kesahku, kenapa orang tua aku kayak gini kayak gitu. Tapi itu sebenarnya kalau masalah bayar kuliah tuh anggap kayak itu kebutuhan ya, tersier lah bagi ibu, padahal itu kan primer ya bayar sekolah. Bapak ambulans. kayaknya ibu hitung-hitung banget ya. Iya.
nggak masuk akal gue tuh. Jangankan ambulans, ingat nggak sih perawat? Harusnya tuh Mending dulu, mending nikah lagi. Enggak. harusnya tuh bapak dulu nikah lagi ya, biar ada yang ngerawat. Kayak bapak ini mau ada yang ngerawat, which is perawat. Itu pun bukan perawat yang beneran perawat, anak sekolah doang gitu kan. Itu pun dia masih semplit itu gitu loh. Kayak masih harusnya gratis lah. Apakah itu pelit atau kita splurging ya sih? Waktu ibu dapat 100 Dia juta. umroh 5 kali terus splurging atau apa? Aduh, iya sih benar. Kan nenek itu kan punya buku. Terus kita bilang, ya udah uang itu buat nenek aja bu, buat nenek bayar perawat. Jadi ada 2 shift, satu shiftnya 4 Dan juta. digaji yang layak, bukan yang kayak juta-juta. Oke, bilangnya oke. Terus ujung-ujungnya bayar butiwen. 1 juta. Yang orangnya tuh juga satu hari lagi demensia kayak gitu loh. Kayak dia tiba-tiba buka celana. 11-12 ya. 11-12 sama nenek kayak kenapa pakai orang yang kayak gitu gitu. Jadi kayak menurut aku waktu tadi dibeliin motor bekas balik lagi ke sana itu aku nggak sadar, aku ngerasanya kayak ya emang keputusan baik, motor bekas murah banget kayak gitu, dan sampai sekarang aku tetap mikirnya kayak gitu sih. Tapi di sisi lain aku memahami mama kayak oh iya nggak masuk akal, kok tega ya, kok tega ini dia Masalah di sekaya itu gitu. iya. Kayak bandingin dengan mama-mama aja yang nggak sekaya itu kayak gitu kan. Dia bela-belain nyicil biar bisa beli motor baru. Soalnya motor bekas kan juga resiko asli. Safety-nya kan Ya itu nggak pernah diservis kayaknya tuh. dipertanyakan. Motor. Udah deh. Geblek. Umroh 5 kali bang. Umroh. Aku coba hitung dalam kepala, aku nggak tahu ya ibu Ya. umroh berapa kali. Tapi ya aku tahu. Yang terbaru banget kemarin. Ya. Sama Nadir itu kan. Nah, sebelum itu 2 kali. Sebelum itu sama bapak sekali. Udah 2 kali sendiri sih. Baru 4 kali setauku. Kalau ternyata di luar itu ada umroh yang Yang kita nggak tahu. Ya, 5 kali 6 kali. Haji. Haji sekali. Nah, Waktu haji berapa kali? dan itu hajinya juga haji yang beli gitu kan. Tapi benar, pertanyaan soal orang yang umroh terus-terusan terus orang-orang bela itu menurutku juga pertanyaan sih. Kayak ada orang yang umroh sampai 5 kali gitu kan. Padahal ada tetangganya yang membutuhkan. Misalnya kayak gitu. Orang-orang tuh nggak ngerasa itu pertanyaan legit loh. Iya. Anggapnya Kayak ya emang nyinyir. itu rezekinya dia. Anggapnya kayak lu nyinyir iri aja sama orang emang gitu emang kan. Allah yang memanggil dia sampai 5 kali kayaknya. Kayak Allah manggil dia meninggal aja. Di rumah tuh. Yep. Iya, tahu maksudnya kayak. Tapi kan bisa aja kan dia aslinya. Bisa. Motornya ayah ini tak bawa pulang lagi ya, nah men nggak pakai kan, jadi Iya. kan bisa aja. 2 kali loh. Lucu, tapi emang nggak itu lucu ya, bukan yang kesel kayak ke ibu Kayak gitu. kayak bercanda yang bagi kita lucu mungkin bagi ayah deg-degan. Sumpah sih tapi. Oh masih bagus ini. Motor keren tak ya? Diem. Tapi masih bagus ya, mau tuh keren, ada lagi gituin lagi. Lucu banget sih. Tapi menurutmu tanggung berarti kalau kita berhenti habis nabung kayak gitu? Atau itu cuman tanggung menurut orang-orang tapi menurut kita cukup? Tergantung lifestyle kita setelah itu sih. Kalau lifestyle kita tetap kayak sekarang? Misalnya keluar negeri Cukup. tiap Karena kan kita Wah. tahu dengan kita Tahun, pegang setahun 5M, tiap tahun bisa dapat 1M, nambah 1 M, jadi dan tahun depan udah. kalau kita cuman 6, 7,5. makainya 240 kayak gitu berarti kan sisa 700-nya bakal masuk ke sana kan. Kalau kita udah punya penghasilan yang bisa ngasih kita 40 per bulan aja, kita misalnya udah bakal berkembang terus gitu. Iya, apalagi kita benar-benar ngambilnya 0 dari situ kan, misalnya kita nggak ambil dividen sama sekali. Jadi kita tetap bangun sebuah bisnis yang bisnis itu ngasilin bersih paling nggak ke kita 20 misalnya gitu. Aku kadang masih bingung nih skincare apakah beneran bisa ya. Aku ngerasanya mungkin karena ternyata nggak sesusah itu menurutku ya. Kalau misalnya gini, suatu
hal yang aku ngerasa kayak berpengaruh apa enggak di pemasukan itu sebenarnya menurut konten. Kalau misalnya kita bisa produce setiap hari satu, rutin misalnya nih, setiap hari satu, menurutku cuma butuh waktu 2 atau 3 bulan buat itu jadi take off di angka yang kita butuh doang ya, kayak misalnya bersih 40 misalnya kayak gitu, itu cukup kayaknya 1-2 bulan. Jadi aku ngerasanya kayak selama yang di kepala nih, misalnya bisa mikir cara jualnya gimana, karena menurut aku itu juga susah kalau kita jual satu produk misalnya, jual cuma satu produk literally apa sih yang bisa kita main di situ, konten apa yang bisa kita buat di situ, apa yang bisa kita olah dari situ, itu menurutku sebuah challenge yang agak susah. Sedangkan aku aja udah hampir kehabisan akal gara-gara SBA ini ada 50 produk ini kan yang belum, dan itu aja aku udah mau kehabisan akal ini aku gara-gara baru 12 kan yang kamu bikin. Caranya untuk ngolah lagi buat jadiin satu konten lagi yang baru. Udah gitu juga aku tuh sebenarnya yang masih bingung itu strategi marketingnya, kita mau bilangnya tuh produk apa kayak gitu loh. Kalau sekedar kayak aman sensitif gitu aku takutnya kayak mayoritas orang tuh kulitnya nggak sensitif ya, takutnya ntar mereka kayak aku nggak sensitif kok jadi ngapain pakai itu, mending aku nyari yang mencerahkan misalnya kayak gitu. Make sense untuk kayak gitu. Kalau aku bilangnya kayaknya kita paling aman, bukan sekedar sensitif doang gitu. Jadi kayak misalnya diomongin gitu, kayak kamu pakai SK2 terus bilang baunya aneh banget sih SK2. Oh, dia tuh tanpa wangi. Kenapa sih benda yang paling mahal itu malah paling simple? Menurut tuh kayak gitu. Kenapa kita semua nggak bisa dapat benda yang simple, yang baik buat badan kita? Itu sebenarnya aku ngerasa sebel sebenarnya. Itu adalah keresahan yang harus dijawab, kayak keresahan. Iya sih aslinya. Sekarang ada yang namanya minimalism skincare. Iya, gitu. makanya skincare cuma sedikit banget gitu kan. Ya itu. Dan bahannya sedikit juga. Iya. Seminimal mungkin. Yang aneh tuh ya bahan makin dikit kok malah makin mahal ya, biasanya kayak gitu. Bahan makin dikit kok makin mahal. Itu adalah hal yang pengen maksudku skincare kita jawab kayak gitu. Mengandung aloe vera ini itu, apakah kulit kalian butuh kayak gitu? Ya, coba penuhi apa yang emang dibutuhkan. Makanya kayak ngiklanin kulit itu sama bayi lulu tuh masuk akal banget. Nah yang aku bingung tuh juga nanti kita pakai model-modelnya gimana, karena kan pasti butuh pemotretan produk kayak gitu-gitu biar legit lah. Nanti carilah. Nah bingung juga kan, kayak mukanya mau Asian ataukah mau bule, kulitnya mau hitam atau kayak gitu. Aku sih pengennya dua representasi sih ya, yang kulitnya Asian banget, Asian putih gitu, sama yang kulitnya Jawa Indo ya, Jawa atau Bali kayak gitu-gitu. Pemotretan gitu sih, pemotretan. Berapa ya rate-nya saudaramu tuh yang di Bali? Wah. Tanya ya. Seru ya. BE kan dia kan ada kontak-kontak ini, apa namanya si model-model juga. Sama minta foto produknya juga ya. Atau sebelum nanya ke dia ya kamu lihat dulu BE ada quotation gimana gitu. Ya, orang daerah Surabaya dulu aja. Ada juga kan. Iya. Kalau mau nyari Asian bisa pakai Cindo kan. Ya. Itu menurutku yang paling susah adalah kalau produknya satu nih, kita mau ngolah beberapa kali kayak Ya gitu. sebenarnya itu juga yang mempengaruhi biaya pemotretan juga loh. Kalau kita produknya banyak itu bisa satu bayar langsung beberapa produk. Bisa betul. Ini bener nggak sih Jim tadi yang pertanyaanku itu, kenapa semua bahan yang minimalism itu cuma bisa didapetin di skincare mahal? Annoying banget. Karena menurutku ya kenapa bahan banyak? Contohnya gini, kamu lebih sehat mana? Makan sesuatu yang ini harus dimakan dalam seminggu, habis itu udah nggak bisa lagi karena jamuran. Atau kamu makan ini bisa buat 4 tahun nih expiry date-nya, tapi udah dicampur-campurin A, B, C, D, E, F supaya dia aman selama 4 tahun. Oh, yang minimal itu ternyata
Bahannya emang gampang kadaluarsa ceritanya. Enggak, bukan gampang kadaluarsa sih, nggak ada tambahan yang bikin dia Awet. A B C D gitulah, bukan cuma awet doang ya. Ini kan kita nggak ngomongin masalah expired Iya, date iya, nih, iya, kita iya. nggak ngomongin itu. Kita ngomongin tentang kenapa yang bahannya itu banyak itu malah murah, kenapa yang bahannya sedikit itu malah mahal. Karena dengan sama-sama 100 mili, yang ini tuh bahan-bahan bagusnya harus lebih banyak kadarnya dibanding yang ini. Yang ini cukup sedikit bahan baiknya, terus ditambahi campuran-campuran buatan yang murah. Buatannya tuh murah gitu. Sedangkan kalau kamu tuh bahannya sedikit, dia tuh harus yang high quality kan, supaya produknya tetap bagus. Sama kayak parfum. Parfum kalau misalnya isinya itu apa namanya tuh, saripati oil itu, Oh, minyaknya itu lebih banyak daripada alkoholnya. nah ya. gitu kan. Sedangkan kalau parfum yang murah kan alkoholnya 99%, terus aromanya tuh cuma 1% gitu loh. Makanya ada eau de toilette kayak gitu-gitu kan gara-gara banyak alkohol kayak gitu. Ada parfum, ada yang eau de extract gitu kan, itu yang lebih premium. Oh, maksudnya paham. In order to preserve the bahan-bahan yang murahan Bagus. ini, Itu dicampurin. bahan-bahan murahan ini dilute. harus banyak campurannya macam-macam itu tadi. Sedangkan kalau bahannya itu bahan yang bagus, itu nggak perlu pakai tambahan-tambahan campuran-campuran yang aneh-aneh itu, makanya dia lebih mahal justru. Waktu nonton, kenapa nonton? Iya, tapi kan kasih sayang kan. Kalau bakar-bakar kan enak, baunya kecium gitu loh. Gak enak. Kayak too much banget nggak sih? Bukan yang pahit itu loh, tapi lebih kayak bumbu gitu loh, ya nggak sih? Ya makanya habis, aku juga bingung nggak mau beli yang gede juga. Nah, kayaknya emang nggak ada tapi yang gede. Nanti bukanya tanggal 7 ya. Ya, menurutku nggak niru On The Mountain Ciputra World kan? Niru. Atau niru Pasar Rame? Kalau Pasar Rame kan wajar punya dia sendiri. Enggak. Udah mohon. Mirip On The Mountain kan? Udah mohon. Kalau pasar rame kayak gimana ya? Pasar rame itu kan masih kelihatan kayak ada stand-stand gitu. Iya. Terus juga banyak yang gerobak doang gitu kan. Kalau on the moon nggak ada kan kayak gitu. Aku bolak balik Tapi waktu setengah jam mau on the moon enak banget ya. Tapi kalau ada yang biru ya nggak apa-apa lah ya, bodo amat ya, nggak original, orang kita yang penting makan. Tapi yang problem kalau misalnya ujung-ujungnya makanan dia apa sih? Kayak gitu-gitu lagi, makanan itu kayak model-model Brand-brand ya. brand. Nah, Iya sih, harus. ada mohon kan bukan dong. Ya, campuran sih. Kayak ada Kan ada bebek palupi kan, itu brand. bebek palubi, menurutku itu kan kayak Itu makanan daerah sih. Nah, kalau kayak kemarin tuh menurutku Pak Pon City ini kesalahan terbesar dia waktu apa itu festival yang di bawah yang biasa dipakai buat acara-acara itu dia berubah jadi kayak rocket fries. Oh, Terus benar ya. makan ya lah, kok kayak gini sih, nggak seru banget. Padahal dulu ada telur gulung sama cireng, sekarang nggak pernah ada telur Nggak gulung. bisa bersaing sih, soalnya kan orang mana mau beli cireng 20.000 gitu kan. Kita mau ya daripada beli rocket fries anjir. Yang sirna asma aku nyobain ini sampel skincare yang bakal dijual ya. Sabun muka sih. Gila, bening banget sih, bagus sih, suka. Foam tapi nggak banyak. Jadi kayak ya mungkin baunya nggak ganggu. Beneran kayak si terapi baunya. Nggak berbusa, Jim. Feel habis pakainya enak, masih lembab banget di kulit.
nggak ada ketarik-ketariknya sama sekali. Tapi apakah bersih? Gimana ya cara di-tag bersih apa enggak sih aslinya? Harusnya kita punya kertas minyak nggak sih? Harusnya kamu pakai belulu. Ah iya, besok deh pakai belulu. Heeh. Ini ada rambut-rambut bayi di jidat nih, aneh banget sih. Oke, itu hari ini segini dulu. Bye bye. Lagi besok.